Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmadani dengan NIM D101219195 dari kelas BT2 Hukum Internasional. Baik, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai sengketa dalam hukum internasional guna untuk memenuhi tugas mata kuliah saya. Baik. Jadi apa sih itu sengketa dalam hukum internasional? Jadi seperti yang kita ketahui dalam kehidupan bernegara dan berpolitik di dunia internasional itu pastinya tidak lepas dari antara negara dengan negara lain, seperti yang tertuang dalam Konvensi Montevideo pada tahun 1933. Namun dalam berjalannya hubungan harmonis antara negara satu dengan negara lain itu pastinya tidak lepas dari konflik atau selisih paham antara negara satu dengan negara lain. Misalnya, suatu negara itu terlibat pertikaian yang menyebabkan ketegangan di antara negara yang bertikai, baik secara diplomatik, masalah perbatasan, dan lain-lain. Hal seperti ini biasa disebut dengan sengketa internasional. Jadi kesimpulannya, apa sih itu sengketa internasional? Jadi sengketa internasional itu merupakan suatu perselisihan atau permasalahan antara negara satu dengan negara lain. Jadi contoh kasus dari permasalahan sengketa hukum internasional yang akan saya bahas pada video kali ini ialah putusan Mahkamah Internasional dalam kasus sengketa Indonesia Malaysia mengenai Pulau Sepadan dan Lugitan. Mengenai sejarah Pulau Sepadan dan Lugitan. Pulau Sepadan terletak 15 mil laut sekitar 24 km dari pantai daratan Sabah Malaysia dan 40 mil laut sekitar 64 km dari pantai timur Pulau Sebatik, di mana bagian utara itu merupakan wilayah Malaysia dan bagian timur selatan itu merupakan wilayah Indonesia. Pulau dengan luas sekitar 50.000 meter bujur sangkar ini diduga memiliki kekayaan alam bawah laut yang sangat indah dengan ribuan habitat penyu dan tebaran karang menjalar dari utara ke selatan, dan diduga memiliki kandungan bahan-bahan mineral seperti minyak dan gas bumi. Pulau ini dari sejarahnya merupakan wilayah kesatuan Republik Indonesia dan menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Namun karena lemahnya argumentasi hukum Indonesia, akhirnya pulau ini dan juga Pulau Sepadan diputuskan menjadi wilayah Malaysia oleh Mahkamah Internasional. Pemicu sengketa wilayah ini terjadi pada tahun 1969, sewaktu kedua negara mengadakan perundingan untuk menetapkan batas landas kontinen. Pada saat itu terjadi perdebatan yang berhubungan dengan kepemilikan Pulau Sepadan dan Lugitan. Yang selanjutnya sengketa ini dicoba untuk diselesaikan di tingkat pemerintahan dan kedua negara ini pada tahun 1988 hingga 1977 melalui perundingan, namun gagal mencapai suatu kesepakatan. Jadi dalam menyelesaikan suatu perselisihan sengketa ini dilakukan secara negosiasi. Negosiasi tersebut dilakukan berawal dari pertemuan tingkat tinggi antara Presiden Soeharto dari Indonesia dengan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad di Yogyakarta pada bulan Juni 1998. Setelah pertemuan tingkat tinggi itu, serangkaian perundingan kemudian dilaksanakan dengan melibatkan Joint Working Group Meetings, Senior Official Meetings, dan Joint Commission Meetings. Sebelumnya pada tahun 1994, Indonesia dan Malaysia mencoba membuat terobosan dengan menetapkan dan menunjuk perwakilan masing-masing untuk negosiasi yang intensif. Indonesia menunjuk Menteri Sekretaris Negara ketika itu, Moerdiono, dan Malaysia menugaskan wakil Perdana Menterinya yaitu Anwar Ibrahim untuk mewakili Malaysia dalam perundingan. Jadi kedua perwakilan itu melaksanakan 4 pertemuan di Jakarta pada 17 Juli 1995, 16 September 1955, lalu di Kuala Lumpur pada tanggal 22 September 1995 dan 21 Juli 1996. Sampai akhirnya kedua belah pihak itu, yakni Indonesia dan Malaysia, sepakat untuk menyerahkan penentuan kedua wilayah yang dipersengketakan.
Dalam pasal 2 Special Agreement disebutkan bahwa MI diminta untuk menentukan siapakah yang mempunyai kedaulatan atas wilayah Pulau Ligitan dan Sipadan. Sengketa atas Pulau Sipadan dan Ligitan itu merupakan kasus paling fenomenal terkait kedaulatan atas pulau yang dialami oleh Indonesia. Jadi, keputusan Indonesia dan Malaysia untuk menyelesaikan kasus Sipadan dan Ligitan melalui jalur hukum, dalam hal ini melalui Mahkamah Internasional, sudah merupakan hal yang sangat tepat. Jadi, setelah upaya penyelesaian lainnya mengalami jalan buntu, walaupun tidak sampai pada putusannya hubungan antar kedua negara, namun konflik berkepanjangan yang tidak segera terselesaikan itu dapat menjadi pemicu bagi perpecahan antar kedua bangsa serumpun ini. Jadi kelebihan penyelesaian sengketa wilayah melalui Mahkamah Internasional atau khususnya sengketa wilayah dibandingkan melalui cara lain adalah bahwa sengketa akan diperiksa dan diputus oleh para hakim yang diakui kesepakatannya dalam hukum internasional. Sebagaimana diketahui, kasus Sipadan dan Ligitan larat dengan muatan-muatan hukum internasional, seperti adanya teori tentang cara-cara perolehan kedaulatan teritorial, ketentuan-ketentuan hukum laut, khususnya tentang negara kedaulatan, juga prinsip-prinsip hukum internasional yang lain. Tentunya penyelesaian sengketa melalui mahkamah relatif akan lebih baik dan memberikan kepastian hukum dibanding melalui cara lain seperti jalur politik contoh lainnya. Jadi, sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia berawal dari pertemuan kedua delegasi dalam penetapan batas landas kontinen antara Indonesia dengan Malaysia yang berlangsung di Kuala Lumpur pada tanggal 22 September 1969. Pada saat pembahasan tentang landas kontinen ini di Laut Sulawesi, kedua delegasi yaitu Indonesia dan Malaysia sama-sama mengklaim Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan sebagai miliknya. Pada saat itulah wilayah titik dimulainya sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan. Klaim yang diajukan Indonesia tergolong lemah karena tidak mencantumkan kedua pulau tersebut dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yakni Perpu nomor 4 tahun 1960. Sementara di Malaysia tidak mencantumkan kedua pulau ini di dalam peta yang diterbitkan hingga tahun 1970. Jadi argumentasi hukum yang mengacu pada prinsip hukum yang sama, yakni suksesi kepemilikan yang diwarisi dari penguasa kolonial masing-masing melalui alur argumentasi dan pembuktian yang berbeda. Jadi persengketaan antara Indonesia dan Malaysia di dalam Mahkamah Internasional dalam masalah Pulau Sipadan dan Ligitan terus bergulir sepanjang tahun sampai dengan tahun 1977. Kedua belah negara mengajukan masalah ini di dalam hukum internasional. Pulau yang terletak di tengah Indonesia, tepatnya di Selat Makassar, akhirnya dimenangkan oleh pihak Malaysia pada tanggal 17 Desember 2002. Mahkamah akhirnya memutuskan bahwa Malaysia adalah pihak yang memiliki kedaulatan penuh atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Jadi persengketaan antara Indonesia dan Malaysia di dalam Mahkamah Internasional dalam masalah Pulau Sipadan dan Ligitan terus bergulir sepanjang tahun sampai dengan tahun 1977. Kedua belah negara mengajukan masalah ini di dalam hukum internasional. Dalam putusannya, Mahkamah menjadikan doktrin efektivis sebagai pertimbangan untuk menyatakan kepemilikan Malaysia atas kedua pulau tersebut. Jadi menurut Mahkamah, klaim Convention Little Indonesia sama halmahnya karena tidak dapat memberikan bukti-bukti hukum yang dapat mendukung klaim kepemilikan masing-masing atas kedua pulau sengketa. Jadi Mahkamah juga berpendapat tidak ada bukti dokumen otentik yang dapat meyakinkan bahwa kedua pulau sengketa termasuk ke dalam bagian dari wilayah kekuasaan Belanda atau Inggris. Setelah berbagai jalur hukum internasional ditempuh oleh kedua negara ini karena didasarkan pada beberapa faktor, yaitu kehadiran terus-menerus, pendudukan efektif, pengelolaan, dan pelestarian alam. Hal tersebut ditegaskan dalam Report of International Court of Justice pada tanggal 1 Agustus sampai 31 Juli 2012. Keputusan Mahkamah Internasional dilakukan melalui bargaining atau tawar-menawar yang dipimpin oleh Hakim Ketua Gilbert dari Perancis yang menetapkan Malaysia mempunyai kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Dengan demikian,
Malaysia berhak menarik garis pangkal sebagai batas wilayahnya sampai di titik terluar Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Sebagai negara yang bersahabat, membuat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia sempat terganggu pada waktu itu dikarenakan adanya tumpang tindih klaim antara Indonesia dengan Malaysia atas Pulau Sipadan dan Ligitan sendiri itu muncul sejak tahun 1967. Namun, seperti yang kita ketahui, berdasarkan dua konvensi The Hague mengenai penyelesaian sengketa internasional ini, para negara atau anggota berupaya secara maksimal untuk menyelesaikan sengketa internasional secara damai. Untuk maksud itu, sepanjang keadaan masih mengizinkan atau memungkinkan, para pihak sepakat untuk menyerahkan sengketa mereka kepada jasa-jasa baik, mediasi atau komisi penyelidik untuk menyelesaikan sengketa mereka atau cara diplomatik. Maka dari itu, jalur damai ditempuh oleh kedua negara ini dengan cara negosiasi.